Oke, karena waktunya udah jam 4 lebih, mungkin kita mulai aja ya. Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore ini kita bahas tentang kalau latihan pertemuan ketiga, di mana ada 4 shift terkait fill up, terus nanti ada index and match, dan materi if error gitu. Nah, langsung aja teman-teman udah dapat filenya, boleh kita praktekin bareng atau cukup mendengarkan penjelasan nanti dipraktekkan setelah kelas gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat case pertama. Ini. Nah, oke, sini ya. Di tabel yang pertama itu disajikan beberapa informasi tentang unit item itu kodenya, terus nama barangnya, kategori, subkategori, harga, sebelum diskon sama setelah diskon, stoknya, dan status. Statusnya di sini itu kita isikan dia diskon atau no diskon gitu karena ada keterangan price before diskon sama after diskon gitu. Nah, kalau teman-teman dapat seperti ini tanpa ada perintah, tanpa ada pertanyaan gitu, langsung dikerjakan, kira-kira rumus yang akan digunakan apa? Apa kira-kira rumus yang akan digunakan teman-teman untuk mengisi diskon statusnya? Nah, statusnya nanti dia berarti diskon dan no diskon. Kira-kira rumus yang digunakan teman-teman apa? If, oke, if. Terus logika tesnya gimana? Atau pernyataan yang mau diuji gimana? Kira-kira? Kira-kira gimana? If, oke, bener. If, kita pakai if yang tunggal ya, bukan multi if, bukan if kombinasi, kita pakainya if tunggal. Udah bener pakai if. Nah, sekarang kalau kita pakai if, kita masukkan rumusnya if, gitu kan. Itu kan ada rumus logical test. Nah, logical testnya berarti apa? Kalau kita mau tahu dia itu diskon atau nggak diskon, berarti kan kita lihatnya harga sebelum sama harga sesudah. Logikanya kalau harga suatu barang itu dapat diskon, berarti after diskon itu lebih murah daripada before diskon. Atau harga setelahnya itu kurang dari harga sebelumnya gitu. Atau mau dibalik boleh, misalkan pemikiran orang itu kan beda-beda ya. Karena yang after itu lebih murah, berarti before lebih mahal, Kak. Iya, berarti before lebih besar dari after. Iya, itu bisa. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman boleh pakai before lebih besar daripada after atau after kurang dari diskon. Gitu. Kurang dari before, sorry, gitu ya. Jadi yang pertama, misalkan yang before diskon ini lebih besar daripada yang after, ya kan? Harga sebelumnya itu lebih mahal daripada sebelumnya. Titik koma, value is true berarti dia diskon. Gitu. Jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik. Dua. Value is false-nya adalah no diskon. Udah, segini. Terus kita enter. Ke bawahnya tinggal autofill, kita arahkan ke pojok, klik 2 kali. Nah, coba dilihat untuk diskon. Harga sebelumnya itu 2.599, setelahnya 2.500 sekian. Oh, berarti ada diskon Rp99, gitu kan? Diskon juga dari 20.000 jadi 15.000. Terus yang no diskon harganya dia tetap tidak mengalami penurunan gitu. Nah, mungkin ada yang teman-teman bilang, Kak, tadi kan bisa kalau logical testnya itu dibalik, yang after kurang dari yang before. Apakah jawabannya sama gitu ya? Untuk kita buktikan gitu. If sekarang logical testnya kita after kurang dari before. Titik koma, value is true-nya berarti itu dia diskon. Nah, value is false-nya adalah no diskon. Kita kurung tutup.
ke bawahnya tinggal kita hitung. Nah, hasilnya itu dia sama. Ya, sama ya, nggak ada yang berbeda. Jadi boleh pakai logika yang pertama, harga before itu lebih dari harga after, atau dibalik, harga after kurang dari harga before. Nanti keduanya akan menghasilkan jawaban yang sama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Boleh ditanyakan di kolom chat sambil kita bahas di samping-sampingnya ya. Nah, terus di sini itu kita cuma recall materi tentang apa nih? Kalau ada unique item atau disajikan data, beberapa data gitu ya, terus suruh melengkapi data yang lainnya gitu. Data kuncinya ada nih, berarti kan kita pakainya lookup atau VLOOKUP gitu. Karena data referensinya itu bentuknya vertikal, berarti di sini kita pakainya VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value dicari berdasarkan unique item ID-nya. Titik koma. Nah, tabel array-nya teman-teman boleh kayak biasanya, kayak misalnya seret dari A ke bawah gitu ya. Ini uh, cukup memakan waktu gitu kan. Biasanya gini terus kita kunci gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai biar nggak kunci-kunci ya. Itu teman-teman bisa nembok juga boleh. Kalau enggak ini aja, langsung aja di blok dari kolom A. Jadi arahin motornya dari kolom A sampai kolom H. Gitu. Apakah dikunci, Kak? Nggak usah dikunci, nggak apa-apa. Dia nggak akan geser. Kalau kita blok keseluruhan, jadi ke bawahnya, walaupun dia itu nanti di bawahnya itu nggak ada atau bagian kosong gitu ya, tapi ikut ke blok itu nggak apa-apa. Dia nggak akan ngaruh dan dia nggak akan geser. Jadi bloknya dari A sampai H gitu. Terus titik koma, all index 6. Kita mau cari informasi di kolom berapa? Item 6. Itemnya berarti berapa teman-teman? Item name-nya berarti berapa? 2. Oke, kedua ya. Dia ada di kolom kedua. Itemnya dari A, B. Oke, sip. Itu 2, titik koma, 0 gitu aja ya. Terus kurung tutup. Balon ini ke bawahnya nanti aja. Sampingnya kategori dengan cara yang sama. VLOOKUP lagi. Lookup value-nya dari ID-nya aja ya. Sama ratakan gitu. Walaupun kalau kita mau cari pakai item name-nya itu, dia bisa. Tapi kita pakai aja. Tabel array-nya dari A sampai dengan H, titik koma, kategori berarti dia 1, 2, 3, kolom ketiga 0. Untuk subkategori caranya sama, VLOOKUP juga, lookup value dari ID-nya, titik koma, tabel array-nya dari A sampai dengan H. Boleh dituliskan A titik 2H gitu juga nggak apa-apa. Titik koma lagi, kolom ke berapa berarti dia? 1, 2, 3, 4. Kolom ke 4, titik koma 6. Nah, untuk informasinya udah tersaji gitu, baru kita autofill ketiga. Boleh rapiin sini misalnya biar ini kelihatan gitu. Arahin biar lebih, sorry, ini dari LN gitu ya. Sedikit aja gitu. Atau cukup L aja yang kita gedein. Nah, biar dia nggak tertutup gitu. Oke, itu untuk di sheet pertama masih mengulang di materi-materi sebelumnya gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Boleh disampaikan di kolom chat. Saya lanjut di sheet kedua. Itu ya. Nah, untuk di sheet kedua, itu materinya tentang index and match. Nah, index and match itu apa ya? Dia fungsinya hampir mirip sama dengan lookup dan VLOOKUP. Dia mencari data. Gitu. Nah, bedanya apa? Indeks sama match. Kalau indeks itu yang diinput atau yang kita ketahui itu adalah baris ke. Gitu. Jadi misalkan ya, yang indeks ini baris ke satu.
Nah, output yang dihasilkan dari indeks itu berupa data. Jadi baris ke titik-titik itu datanya apa sih? Gitu. Misalkan baris ke satu itu datanya apa? Berupa apa? Gitu. Itu indeks. Nah, rumus dari indeks kita pakai nanti sama dengan indeks buka kurung tabel referensi titik koma baris ke berapa titik koma kolom ke berapa. Nah, kebalikan dari indeks itu ada match, di mana yang kita ketahui atau inputnya itu berupa datanya dan outputnya itu berupa baris ke atau lokasinya itu di mana. Data kesekian ada di baris kesekian. Gitu. Nah, rumusnya match itu sel acuan itu yang kita cari apa, titik koma, kolom referensi itu yang ada di acuan kita gitu, titik koma 0. Tanpa 0 kita nanti cari yang match. Nah, oke, kita langsung praktekin aja mungkin untuk yang indeks. Itu kan kita disajikan baris ke satu. Nah, kalau datanya kayak gini, misalkan dari nama, domisili, terus ada informasi di bawahnya gitu. Baris ke satu itu kan yang kita maksud adalah si Naufal kan, bukan nama. Memang di Excel baris pertama itu nama, tapi kalau dia disajikan dalam tabel seperti ini, nggak mungkin dong baris ke satu apa nama. Gitu. Padahal kita maunya si Naufal. Oke, gitu. Naufal. Nah, pemahaman ini nanti dia berdampak sama tabel referensi gitu. Jadi misalnya gini, sama dengan indeks, kita mau cari baris pertama ya. Array. Array-nya itu, nah, berdampak pada array-nya gitu. Array-nya kalau kita, misal, mau ini ya, array-nya dari nama. Terus titik koma, baris ke satu, kolom ke satu. Karena cuma ada satu kolom gitu kan, satu kolom. Nah, terus kita tutup. Dia hasilnya adalah nama. Gitu. Kalau array-nya itu kita mulai dari A2, hasilnya adalah Naufal. Nah, yang kita pinginin adalah si Naufal. Jadi untuk index and match ini amannya kita pakai informasinya aja. Jadi judul-judulnya itu nggak usah digunain. Kalau pengennya Naufal gitu, tetap Naufal, barisnya berarti diubah sama dengan index. Array-nya, Kak, saya udah ini terbiasa sama judulnya itu diikut sertakan, ya nggak apa-apa. Berarti indeksnya ini, array-nya ini, row-nya. Berarti row-nya berpengaruh kalau kita carinya novel gitu ya. Row-nya 2, titik koma, kolom pertama. Terus kita tutup. Hasilnya akan sama dengan novel. Kalau novel yang bawah itu array-nya dimulai dari nama, terus pilihnya baris kedua. Kalau yang atas itu array-nya dimulai dari novel, barisnya baris pertama gitu. Itu untuk yang indeks. Nah, kebalikan dari indeks tadi adalah match gitu ya. Kita mau cari informasi tentang Buya, hasil match. Itu Buya itu ada di baris keberapa? Nah, kita sepakati aja untuk indeks and match, baris pertama itu adalah baris yang ada di setelah judulnya gitu ya. Jadi ini baris pertama, baris kedua, 3, 4, 5. Jadi ini kita hitungnya 0. Hasil match sama dengan masukin dulu match. Nah, lookup value kita mau cari apa sih? Mau cari Buya. Titik koma lookup array. Lookup array itu kita drag atau blok gitu informasi yang ada Buyanya. Oh, Buya di sini nih. Berarti dari si Naufal. Kenapa dari Naufal? Kita udah sepakati kalau index and max dimulai dari bawah judul tabel gitu ya. Terus titik koma. Nah, ini ada less than, exact match, greater than. Nah, karena kita mau cari data yang benar-benar bernilai benar gitu ya. Kita pakainya 0. Kayak lookup aja gitu. Itu kan 0. Enter. Oh, Buya ada di baris ke-2. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang index and match? Boleh disampaikan di kolom chat ya, teman-teman. Nah, terus kalau index
index and match itu biasanya digunakan barengan. Jadi kombinasi antara index sama match itu digunakan dalam satu rumus. N per A. Mungkin array-nya dimulai dari nama. Coba lihat dulu array-nya dimulai dari nama. Nah, udah sama belum? Dari yang di drag apa merah ini. Atau samain rumusnya. Mungkin ada yang beda. Kalau udah sama itu nggak error. N per A itu artinya error. Oke, udah dapat. H2 itu si buyanya. Oke, nah berpengaruh ya. Kita mau cari buya tapi si apa lookup array-nya dia Kak Erdin ya blok yang domisili. Nggak ada dong karena informasi buya adanya di nama. Oke, lebih hati-hati lagi. Nah, sekarang penggunaan index and match itu dikombinasikan atau digunakan secara bersama-sama. Nah, coba untuk yang di bawahnya ini kerjakan dengan index and match. Berarti dikerjakan dalam satu rumus. Nama pegawai Ahmad. Oh, Ahmad ini. Ahmad di sini. Asalnya. Oh, asal Ahmad itu dari Bogor. Kita mau cari Ahmad, terus munculkan informasi Bogor. Berarti rumus yang digunakan indeks dulu atau match dulu. Kan kita mau kombinasi ya. Nah, kombinasi itu nanti di rumusnya ada dua rumus itu. Nah, tapi saya tanya sama teman-teman, yang ditulis itu yang di depan indeks atau match? Indeks. Ya, kita mau cari berupa data. Karena di sini nanti dia munculnya berupa data kan. Datanya apa? Bogor, Jakarta, Bandung. Kalau yang dimunculkan itu baris ke satu, kedua, ketiga berarti match gitu kan. Oke, indeks. Indeks. Nah, sebelum kita gabung dulu ya, kita indeks aja dulu. Indeks array. Array-nya tadi kita sepakati di bawah judul tabel. Berarti ini dari nomor 1 sampai nomor 9. Itu 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 adalah tabel referensi. Terus jangan lupa untuk dikunci. Kenapa? Karena nanti ke bawahnya kan kita autofill. Terus titik koma. Nah, rumusnya kan gini. Baris keberapa, kolom keberapa. Kalau kita lihat, oh Ahmad. Ahmad ini ada di baris ke-5. Titik koma, barisnya udah ya. Kolom keberapa? Oh, kita mau cari asal. Berarti dari sini hitungnya. 1, 2, 3, 4. Nah, tutup. Enter. Ahmad, Bogor. Bener. Ke bawahnya. Autofill. Kok Bogor semua, Kak? Ya, karena di rumusnya kita hanya berpatok cari baris 54. Di sini juga 54. 54. Semuanya 54. Oh, berarti ini harus ada yang diubah. Iya, benar. Yang berubah-ubah itu adalah namanya. Nah, nama itu lokasinya dia ada di barisnya kan yang berubah-ubah. Ahmad ada di baris 5. Terus Alexi ada di baris 4. Justin mana? Justin ada di baris 2. Timothy ada di baris 3 dan Iksan ada di baris 8. Nah, jadi rumusnya ini kalau 5 terus ya jawabannya sama semua gitu. Nah, kalau mau isinya 4 diganti, 2 diganti kan berarti nggak otomatis gitu kan. Nah, karena kita pakai otomatis 5, 4, 2, 3, 8 itu kita cari dengan yang tadi ini kita mau cari barisnya kan. Nah, saya sisipin dulu ya. Ini manual gitu, manual. Terus ini pakai match. Kita mau cari Ahmad sama dengan match. Ahmad ada di baris keberapa sih gitu? Ahmad, kita cari Ahmad kan, titik koma
lookup array yang ada Ahmadnya. Gitu. Terus kita kunci langsung karena nanti digunain ke bawahnya. Titik koma 0. Nah, gini ya. Enter. Jawabannya bakal 5. Ke bawahnya klik 2 kali. Ini NA karena bawahnya nggak ada data ya. Nah, hasilnya itu sama dengan yang kalau kita cari manual. Nah, match di sini itu untuk mengganti rumus kita yang 5 ini. Nah, 5 ini diganti sama match. Match lookup value-nya apa, Kak? Ahmad, titik koma. Lookup array-nya yang mana, Kak? Yang nama pegawai. Jangan lupa untuk dikunci, titik koma 0. Nah, si match ini kalau kita terapin di sini kan jadinya dia 5 kan? Nah, 5 itu sama dengan kalau kita masukin secara manual. Udah kayak gitu, kita enter. Ke bawahnya tinggal kita autofill. Nah, Alexi, Jakarta. Justin, Bogor. Timothy, Bandung. Iksan, Bogor. Nah, datanya kalau udah kayak gini, itu sesuai. Nah, terus mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, Kak, 4-nya ini nggak diganti match sekalian, Kak? Nah, kalau match itu uh, apa? Di sini dia nggak usah diganti karena kita bisa baca dia ada di kolom 4. Terus 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 tidak ada informasi apa ya bantuannya gitu, bantuannya untuk kita mengubah si kolom 4-nya. Kalau 5 itu kan dengan bantuan si value Ahmadnya gitu. Nah, di bawahnya nanti saya terapin untuk yang diganti semuanya. Jadi untuk yang ini yang diganti hanya lokasi baris dari namanya gitu. Karena kolomnya dia sama, tinggal tulis aja 4. Oke, ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh sampaikan di kolom chat ya, teman-teman. Nah, bawahnya gitu. Tadi kan saya sampaikan kalau kita ganti kedua-duanya. Jadi, uh, ada nih menunya mau cappuccino, ukurannya yang large gitu. Harganya berapa? Oke, saya ulangin dulu ya untuk yang diganti ini. Nah, ini. Jadi kan awalnya ya, awalnya itu match-nya itu kan 5. Karena dia Ahmad ada di baris ke 5. Tapi kan bawah-bawahnya barisnya itu dia beda. 5 ini diganti dengan match. Nah, match lookup value dicari berdasarkan apa? Ahmad. Titik koma lookup array yang ada Ahmadnya. Berarti si nama pegawai. Jangan drag di divisi atau asal karena Ahmad ada di sini. Ahmad, terus jangan lupa untuk dikunci. Kalau nggak dikunci nanti dia geser. Titik koma 0 terus dikasih kurung tutup. Nah, udah gitu tinggal kalau masih bingung di sini teman-teman boleh belajarnya dari sini. Oh, Ahmad dilihat dulu dia baris kelima, Alexi 4 dilihat dari sini. Terus buktikan sama rumus match yang ada di sini. Nah, rumus match itu nanti tinggal teman-teman copy gitu ya. Ini, nah, rumus ini tinggal di copy semuanya dari nggak sampai dengan sampai match aja. Rumus ini dimasukkan ke sini kan ini sama. Nah, sampai sini itu sama untuk mengganti limanya gitu ya. Nah, untuk bawahnya menunya cappuccino. Ukurannya dia mau yang large, yang besar. Harganya, oh, cappuccino ini nih, cappuccino, cappuccino ini kan, cappuccino
Iya, kasih warna tuh. Ini cappuccino ya, garis cappuccino. Ini yang large. Langsung ketemu aja ya, 30. Ya, dapatnya 30.000 gitu kan. Nah, kalau kita nggak kombinasi, berarti kan carinya indeks. Karena berupa data. Indeks arraynya tadi yang di bawah judul. Berarti ini juga nggak termasuk. Cuma datanya aja. Gitu. Boleh dikunci, boleh nggak? Karena nggak kita seret ke bawah. Row 6. Row 6. Row keberapa cappuccino? Jadinya dari sini, karena kita mulainya dari sini. 1, 2. Oh, baris ke 2. Titik koma. Large. Kolom keberapa? Kalau dari sini berarti hitungnya dari small, bukan dari sini. Karena kita bloknya dari sini. Jadi ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ke-3. Terus kita nah, dapat juga 30.000 dengan cara 2 sama 3-nya itu kita lihat secara manual gitu. Nah, oke, sama kayak tadi, cappuccino itu kan ada di baris 2. Large itu ada di kolom 3. Kita pakai match. Nah, gitu ya. Sama dengan match. Lookup value-nya apa? Cappuccino, titik koma, lookup array. Yang ada cappuccino-nya ini, oh berarti dari sini. Titik koma lagi, 0. Tutup, enter. Sama juga dia dapat 2. Terus untuk si large berarti match, lookup value-nya large, titik koma, lookup array. Dari ini yang ada large-nya, berarti informasi yang di sini. Titik koma, 0. Enter. Dia di kolom 3 atau angka 3 gitu. Nah, kalau ini duanya itu diganti dengan rumus match, terus 3-nya juga diganti dengan rumus match. Kalau mau teman-teman copy tinggal gini. Ini udah jadi kan? Terus kita CTRL-V. Nah, di sini yang duanya, dua ini teman-teman hapus, terus tinggal CTRL-V. Nah, jadi ini. Enter dulu. Masih 30.000. Terus untuk menggantikan 3 dari rumus ini nih. Teman-teman copy, enter. Yang 3 ini diganti dengan rumus match. Terus enter. Udah, dapatnya 30. Jadi di sini indeks digabung match, match. Gitu. Kenapa match-nya 2 kali? Karena untuk bagian large itu juga bisa dicari. Kak, coba tunjukin rumusnya dari depan sampai belakang yang udah digabung gitu ya. Indeks arraynya berarti tabel tadi. Terus kunci boleh nggak? Kunci boleh. Kunci titik koma row. Row-nya adalah si cappuccino. Oh, berarti saatnya masuk match. Match lookup value-nya berarti cappuccino, titik koma, lookup array yang ada cappuccino-nya, titik koma lagi, 0, tutup. Oh, dari rumus match yang ini, dia udah ganti si kolom, baris gitu kan, baris si cappuccino. Terus masuk ke rumus kolom keberapa? Kolom large, ada di kolom 3. Karena ada large-nya, berarti kita bisa pakai match lagi. Match lookup value-nya adalah large, titik koma, lookup array-nya yang ada large-nya. Jadi small, medium, large, jumbo, titik koma, 0. Tutup. Nah, pastikan warnanya sama kayak yang depannya, hitam. Karena kita mulai dari hitam, berakhir hitam. Terus, nah, dapatnya 30.000. Kalau mau diganti ada rupiahnya, tinggal ganti ke sini yang kuransi boleh akunting rupiah. Nah, misalkan kalau mau ganti varian ya, misalkan jadi latte.
latte. Sorry. Latte. Nah, latte large jadi 35. Terus kalau mau ukurannya jumbo. Hmm. Jadi tinggal diubah-ubah aja dari ini. Nanti harganya akan otomatis berubah. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Boleh disampaikan di kolom chat ya, teman-teman. Yang diulang bagian match-nya tadi udah dibilang ya. Nah, oke. Terus yang bagian ini, kalau teman-teman perhatikan, itu persis sama yang di sini, di bagian VLOOKUP. Cuma bedanya posisinya aja. Jadi, ini tabel yang pertama adalah namanya, baru ID-nya, kategori, subkategori. Kalau di sini, itu dia ID-nya dulu, baru namanya, subkategori, kategori. Jadi, si unique item sama namanya, dia itu dibalik. Gitu. Nah, iya kan, dia dibalik di sini. Untuk diskon, saya copy rumusnya aja ya. Copy biar cepat. Dari yang sheet pertama, taruh di sini. Datanya sama persis. Oh, sorry, sorry. Bentar. Tadi ada aktif di sini. Nah, lookup yang ini statusnya kita copy sampai sini aja. Sehingga terus indexnya ini sama dengan copy paste. Oh, karena ininya dia biasa. Jadi, no, yang aktif ini, padahal dia ada di baris kedua, tinggal ini diganti 2, F2. Nah, hasilnya sama persis sama yang di depan. Nah, tabelnya ini udah isi semua. Terus, yang sampingnya belum diisi. Karena kita udah mempelajari index and match gitu, berarti kan muncul pertanyaan, apa sih bedanya index and match sama VLOOKUP gitu. Kak udah terbiasa pakai VLOOKUP, jadi kalau index and match mungkin nanti bingung Kak gitu. Ya nggak apa-apa, teman-teman boleh pakai VLOOKUP aja tanpa menggunakan index and match. Tapi ada kondisi di mana VLOOKUP itu tidak bisa digunakan. Ketika misalnya ini ya, sama dengan kita mau pakai VLOOKUP, kita mau pembuktian. Mirip kok sama yang depannya tadi gitu. Lookup value-nya item ID, titik koma, tabel array-nya ini, titik koma, call index 6. Nah, berarti dia kolom keberapa, teman-teman? Kalau posisi kayak gini, berarti yang kita cari kolom keberapa? Kolom keberapa kalau seperti ini? Kita mau cari item name dari ini. Berarti dia ada di kolom keberapa? 1. Ya, ada di kolom 1. Titik koma. Nah, persis kan rumusnya kalau lookup. Dia munculnya N per A. N, nah ada yang 1, ada yang 2. Hitungnya tetap yang dari kiri ya teman-teman. Jadi dia ada di 1. Ada yang tahu nggak kenapa dia itu error? Dia itu error kenapa? Ada yang tahu? Ada persis. Datanya cuma beda posisi aja. Rumusnya udah benar. Tapi nggak bisa digunakan. Nah, ini adalah kondisi di mana teman-teman nggak bisa pakai VLOOKUP ataupun HLOOKUP. VLOOKUP ya, khususnya VLOOKUP karena datanya vertikal. Nah, kenapa? Karena VLOOKUP itu dikhususkan bagi item name yang ada di sebelah kiri yang mau kita cari. Tahu maksudnya nggak? Jadi kalau misalnya yang diketahui itu kan di sini, yang mau kita cari di sini, berarti kan ini di sebelah kirinya ya. Kalau dia sebelah kirinya itu nggak bisa. Kalau sebelah kanannya itu bisa. Jadi VLOOKUP itu hanya bisa mencari data
di mana datanya berada di kanan dari lookup value-nya gitu. Karena tadi kita isikan ada di kolom 1 gitu ya, sementara unique itemnya ada di kolom 2 gitu. Jadi si namanya itu mendahului apa yang kita cari gitu kan, dia nggak bisa. Makanya di sini kita pakainya index and match gitu. Kak, misalkan ini nih kategori sama subkategori. Kategori di sini, subkategori di sini. Sementara nanti kita carinya berdasarkan ID-nya, Kak. Bisa pakai lookup? Bisa. Karena apa? Karena data kategori dan subkategori letaknya ada di kanan lookup value. Gitu ya. Jadi yang ini dia harus pakai index and match. Nggak bisa pakai lookup. Index, index, terus dari sini ya, arraynya ini, titik koma, row 6. Nah, row 6 itu kan baris-baris keberapa? Kita pakainya match. Lookup value berdasarkan ID-nya. Titik koma, lookup array. Lookup array si ID. Jangan lupa untuk dikunci. Titik koma 0 kurung. Terus titik koma kolom 6. Kolom keberapa? Sama, dia ada di kolom 1. Hitungnya tetap yang paling kiri. Nah, terus kita tutup. Enter. Baru bisa dia balon merah lucu per pieces. Bawahnya tinggal klik 2 kali. Nah, ada yang nggak bisa kenapa ini? Oh, geser. Oke, ini geser. Jadi gesernya di bagian ini arraynya. Jadi arraynya yang di sini ini kita kunci. Ke bawahnya tinggal klik 2 kali. Nah, oke. Dah. Index arraynya dikunci, titik koma match untuk menggantikan si unique ID-nya, titikan sesuai K2 berarti unique ID-nya, titik koma si array unique ID, titik koma 0, tutup titik koma 1. Kenapa 1? Kita mau cari informasi di item name-nya, ada di kolom pertama. Gitu ya. Nah, tadi saya bilang, berarti kategori bisa Kak pakai VLOOKUP? Bisa. Pakai index and match? Bisa. Jadi kalau datanya si lookup value ada di sebelah kiri gitu, ya kan? Ini kiri dari data-data yang kita cari, teman-teman bebas pakai VLOOKUP ataupun index and match. Kalau udah nyaman pakai VLOOKUP ya udah pakainya VLOOKUP. VLOOKUP lookup value-nya ini titik koma tabel arraynya berarti dari A sampai H, titik koma, all index 6 berarti ada yang salah nih. Untuk si lookup value, kita kan K2 ya, atau ID. Berarti lookup value itu kan berpengaruh terhadap tabel array. Berarti I-nya nggak dimulai dari A, tapi dari B. Ya, gitu. A-nya nggak ikut. Kenapa? Karena tabel array, karena lookup value mulainya dari sini, gitu. Titik koma, call index 6. Berarti ada di kolom berapa? Ini kolom 1, ini dihitung ya. Ini kolom 1, kolom 2, titik koma lagi, 0. Nah, nah, ini. Sama dengan lookup value-nya ini, titik koma, tabel array. Nah, catatan tabel array harus dimulai dari si lookup value-nya ini. Titik koma, call index 6-nya berarti ini 1, 2, 3, titik koma. Ke bawahnya tinggal di klik dulu. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Jadi intinya gitu,
kapan kita pakai VLOOKUP, kapan kita pakai index match, itu tergantung dari posisi si lookup value yang kita cari. Jadi kalau data yang mau dicari itu sebelah kiri, padahal kuncinya ada di kanan, itu nggak bisa pakai lookup, pakai VLOOKUP, pakainya index and match. Tapi kalau yang kuncinya itu ada di kiri, terus yang mau dicari data-data sebelah kanannya, fine-fine aja mau pakai index and match atau mau pakai VLOOKUP. Nah, terus untuk di sheet terakhir ya teman-teman, itu kita if error. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom chat sambil kita kerjakan yang sheet terakhir. Ini udah diisi, terus item name-nya sama. Kak, kalau di sini pakainya berarti gimana teman-teman? Pakainya VLOOKUP, VLOOKUP atau index and match, atau keduanya bisa? Coba di sini pakainya apa? Keduanya bisa. Nah, ya keduanya bisa ya. Boleh pakai VLOOKUP, boleh pakai index and match. Karena uh, apa yang kita cari datanya ada di kanan dari si lookup value-nya. Oke, misalkan kita pakai VLOOKUP karena udah terbiasa VLOOKUP gitu ya. Lookup value-nya adalah ini, titik koma. Ini persis banget sama yang di sheet pertama, titik koma. Berarti kolomnya kedua namanya ya, titik koma 0. Terus kita ke bawahnya sama, tinggal di klik 2 kali. Nah, sekarang masalahnya di yang terakhir itu ditemukan N per A. Coba kita cek di sini. Nah, apa rumusnya udah benar, tapi dia tetap error. Yang ini sama, rumusnya pun udah benar, tapi dia tetap error. Yang bawahnya, atasnya, yang lainnya gitu ya. Dia ketahuan nih, atau muncul name-nya. Tapi untuk si kode 716537 sama yang ini itu nggak muncul. Kenapa? Masalahnya kode ini tidak ditemukan di sini. Jadi ini kode nggak ada di sini nih. Nah, coba kita ngasal ya. Kita ubah salah satu angkanya di sini 66971 0 misalnya. Nah, dia N per A atau error. Karena apa? Kodenya ini tidak tersedia di sini gitu. Nah, perintahnya jika produk tidak tersedia, maka keterangan produk tidak tersedia. Oh, jadi ini nggak dijual di toko ini, misalnya gitu. Nah, jika dia itu error atau N per A gini, isikan keterangannya produk tidak tersedia. Nah, baru kita pakai if error. Depannya di sini, teman-teman, tuliskan if error. If error, value-nya apa? Value-nya biarin aja VLOOKUP ini, terus titik koma, value if error. Jadi kalau rumusnya VLOOKUP ini error, diisi apa? Nah, ini value if error. Kalau value if error, isikan produk tidak tersedia. Produk tidak tersedia. Gitu. Jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik 2. If error, apabila lookup value dari ini ya, ID-nya gitu, dia error, maka yang ditampilkan adalah produk tidak tersedia. Enter. Yang ini dia nggak akan berubah. Yang udah muncul, dia nggak akan berubah karena udah benar nilainya. Dia ada gitu, dia nggak error. Nah, yang error ini, nanti yang error dia akan berubah menjadi produk tidak tersedia. Baru kita klik 2 kali di sini. Nah, nggak ada yang error. Ini produk tidak tersedia, produk tidak tersedia. Terus mana lagi? Produk tidak tersedia. Biar lebih kelihatan gitu. Kita bisa pakai conditional formatting, terus pakai yang paling atas equal to, di sini tulis aja
produk tidak tersedia. Nah, itu boleh ini pakai apa aja, misalkan red text, teksnya aja yang kita warnai merah. Oke. Nah, ya. Jadi lebih terlihat. Untuk kode ini, ada 3 kode ini, produk tidak tersedia. Gitu. Itu gunanya untuk if error. Oke, mungkin itu materi kita pada pertemuan ketiga. Ada yang mau ditanyakan dulu dari shift pertama sampai shift terakhir, teman-teman? Atau ada yang mau diulang bagian mana? Boleh silahkan. Oke, mungkin udah cukup ya, teman-teman. Jangan lupa untuk isikan presensinya. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup kelas pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.